Shalom, sahabat GCC yang diberkati Tuhan, salam anugerah, salam pengharapan, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mau sembah Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini, hari yang diberkati Tuhan, kami mengasihi-Mu. Engkau memberikan kami kesabaran, kekuatan, sukacita, damai sejahtera oleh karena nama-Mu. Kami siapkan hati kami untuk menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Di dalam hati Yesus, kau perlindungan bagiku. Aku kau katakan beriku dan menangku. Bersyukur karena kau di tempat Yesus kita aku selalu ku sembahkan cinta padamu.
Bapa, buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah berhenti untuk bersyukur. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena cinta-Mu, oleh karena anugerah-Mu, kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah-Mu. Makasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Sahabat GCC yang diberkati Tuhan, terima kasih dalam perjumpaan kita di pagi hari ini. Kita sudah mengalami berbagai macam musim dalam kehidupan kita, hingga kita ada di titik ini, saudara. Hari ini hari yang diberkati Tuhan, hari Minggu, jangan lupa beribadah di gereja kita masing-masing. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini 5 pasal per hari dari kitab 1 Samuel 10 hingga 1 Samuel 14. Pagi hari ini kita akan belajar tentang kisah Raja Saul. Kemarin kita belajar tentang Nabi Samuel yang merupakan hakim terakhir pada zaman Israel pada waktu itu. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, garis besar 5 pasal per hari ini yaitu dari masa kejayaan pemerintahan Saul. Kita sudah merenungkan sedikit kemarin dari pasal 8, di mana orang Israel menghendaki seorang raja di tengah-tengah mereka. Karena mereka berpikir Samuel, nabi yang hebat itu sebentar lagi akan meninggal. Anak-anak Samuel itu tidak seperti Samuel. Israel memilih untuk ditempatkan raja di tengah-tengah mereka. Walaupun itu bagi Tuhan, itu sesuatu yang menyedihkan. Sebab dia adalah Allah yang cemburu. Karena Tuhan adalah Allah yang cemburu, dia tidak menginginkan pribadi yang lain selain pribadinya sendiri untuk menjadi satu-satunya pribadi yang disembah oleh umat Israel. Namun demikian toh doa itu dijawab juga. Jadi saudara, seringkali kalau kita maksa juga kepada Tuhan, Tuhan bisa menjawab doa kita. Walaupun di dalam hati Tuhan bahwa dia cemburu, dia mengingininya dengan roh yang cemburu. Itu sebabnya saudara, ketika Samuel diangkat, seorang yang hati dan jiwanya memahami kehendak Tuhan, itu merupakan hal yang paling berkenan. Jadilah orang yang berkenan di hati dan jiwanya Tuhan. Tapi ketika kita meminta seperti apa yang kita ekspektasi dengan diri kita sendiri, Tuhan memberikannya juga. Saul dipilih Tuhan untuk menjadi salah seorang pribadi yang memiliki anugerah yang luar biasa karena dia menjadi raja yang pertama Israel. Ketika orang Israel menghendaki seorang raja, maka Tuhan memerintahkan Samuel, engkau pergi dan engkau akan menemui seorang anak muda dari suku Benyamin dan engkau akan mengurapi dia. Pasal yang ke-9, pertemuan dengan Samuel dan ada mujizat dan juga ada peneguhan yang terjadi di dalam diri Saul. Singkat cerita, 2 hal, Saul diurapi tapi Saul juga mendapat dia menang karena dibuang undi dan menjadi raja. Jadi saudara, itu merupakan sesuatu yang bukan main-main karena apa yang sudah ditetapkan Tuhan. Ketika dibuang undi, dia juga yang menjadi pemenang sebagai raja Israel. Saul menjadi raja dengan undian ini merupakan bukti bahwa kalau Tuhan yang memilih, tidak akan meleset. Bahkan dengan undian pun Saul memenangkannya. Selanjutnya Saul menyelamatkan Yabes. Ada kegagahan dan keperkasaan yang dinyatakan di dalam kepahlawanan dari Saul. Selanjutnya Samuel karena dia sudah berusia lanjut, dia pamit kepada bangsa Israel dengan berkata, bukankah aku tidak pernah meminta sesuatu daripadamu? Kambing dan domba tidak pernah aku ambil daripadamu. Dan Israel menegaskan, ya, engkau tidak mengambil apa-apa pun di tengah-tengah kami. Saudara, menjadi seorang hamba Tuhan yang berintegritas merupakan sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika Samuel mengakhiri masa jabatannya di tengah-tengah bangsa Israel, dia melakukan dengan sangat baik. Itu sebabnya seseorang yang hatinya melekat dengan Tuhan, hatinya betul-betul berpaut dengan jiwanya dengan Tuhan. Orang-orang yang betul sinergi dengan Tuhan, itu susah dicari. Pada zaman sekarang ini kita memiliki Roh Kudus yang menjadi penolong dalam kehidupan kita. Toh seringkali banyak hamba Tuhan yang gagal untuk mengenal hati dan jiwa daripada Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita belajar dari diri Samuel bahwa melekat dengan hati dan jiwa Tuhan. Itu merupakan apa yang Tuhan kehendaki di dalam diri kita. Samuel minta diri dari bangsa itu dan bangsa itu berkata,
Engkau sudah membuat dan memberikan yang terbaik bagi kami. Pada pasal yang ke-13, ketika Saul kemudian menjadi raja, saudara, dia berperang melawan orang Filistin dengan gagahnya dan secara keperkasaan dia memenangkan banyak peperangan. Beribu-ribu orang dikalahkan oleh kepahlawanannya. Dan saudara, terjadi ketidaktaatan yang pertama di dalam diri Saul ketika dia mempersembahkan sesuatu persembahan ketika dia lama menanti Samuel. Dalam hal ini dia melangkahi keimaman dari Samuel sehingga Samuel menegur dia. Itu merupakan ketidaktaatannya yang pertama. Bahkan dikatakan kerajaanmu akan beralih daripadamu. Pasal yang ke-13 terkait kepahlawanan Yonatan. Yonatan adalah putra dari Saul. Dan karena Yonatan adalah seorang yang gagah berani, bersama dengan bujangnya mereka menerobos musuh dan terjadi ketakutan di perkemahan para musuh. Dan selanjutnya kemenangan diraih oleh orang Israel. Dan ketika kemenangan diraih orang Israel, mereka terus berperang. Banyak peperangan yang dilalui oleh bangsa Israel di dalam kepemimpinan Saul. Kemudian ada satu kisah di mana Yonatan mendapat kutuk karena dia mengecap madu. Sementara pada waktu yang sama, rakyat Israel yang berperang dilarang untuk mengkonsumsi suatu apapun sampai mereka mengalami kemenangan. Yonatan mengalami kutuk karena dikutuk oleh perkataan ayahnya sendiri bahwa barang siapa mau memakan sesuatu sebelum mereka mengalami kemenangan, mereka akan dikutuk. Tetapi pada akhirnya Yonatan dibebaskan dari kutuk karena dia adalah seorang yang meraih kemenangan dan rakyat tidak menuntut kutuk itu untuk dijalankan di dalam kehidupan Yonatan sehingga dia dibebaskan dari kutuk tersebut. Selanjutnya catatan tentang musuh-musuh dan keluarga Saul. Nah, di sini ketika kita belajar tentang Saul, ada ketidaktaatan yang pertama ketika dia mempersembahkan korban, ada juga ketidaktaatan yang kedua. Saya akan sentil sedikit di pasal 15, yaitu pasal yang kita akan renungkan pada besok hari, tetapi ini satu hal yang sinkron dengan perenungan kita pagi hari ini, itu sebabnya saya juga akan menyentilnya sedikit. Demikian saudara. Nah, pada pagi hari ini kita belajar tentang Saul. Dia seorang yang diurapi oleh karena mujizat, dia nggak pernah minta saudara. Dia bahkan berkata, saya ini adalah bangsa yang kecil dari bangsa dan suku Benyamin yang terkecil di antara kaum Israel yang lainnya. Why? Kenapa saya? Tetapi Tuhan yang memilih Saul oleh karena permintaan dari bangsa Israel. Nah, saudara yang diberkati, secara jalannya Saul, dia sudah menjalani kehidupan yang penuh dengan anugerah. Dia diurapi bukan oleh kemauannya sendiri, tetapi oleh karena rencana Tuhan. Tapi satu ketika, sesuatu yang terjadi di dalam diri dia, itu dia melakukan ketidaktaatan sampai beberapa kali. Dan kemudian tongkat pemerintahan itu berpindah dari dia. Pagi hari ini saya memberikan judul Saul di antara urapan dan ketidaktaatan. 1 Samuel 10 hingga 1 Samuel 14, hari ini hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023 kita belajar. Sekalipun seseorang diurapi ketika dia melakukan ketidaktaatan, maka Tuhan akan murka juga dalam. Saudara, hal yang terjadi di kitab Perjanjian Lama merupakan sebuah peringatan bagi kita yang hidup di Perjanjian yang baru saat ini. Urapan boleh ada. Urapan itu atas kehendak Tuhan. Urapan itu diberikan sebagai sebuah otoritas. Bahkan dikatakan di dalam kitab suci di 1 Samuel 10 hingga ayat pasal 14 bahwa ketika Saul diurapi, dia menjadi seperti golongan para nabi. Karena dia mengalami kepenuhan, dia menjadi seorang yang lain, dia menjadi seorang yang berbeda, dia menjadi seorang yang gagah perkasa oleh karena dia diurapi. Perbedaan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Perjanjian lama ketika dia mengalami pengurapan, suatu saat nanti pengurapan itu bisa diangkat oleh Tuhan. Tapi di perjanjian baru urapan itu tidak diangkat Tuhan dengan sengaja. Tetapi ketika Tuhan cemburu dengan keadaan seseorang, dia akan berdiam diri. Urapan itu tetap ada, tapi seseorang itu pada akhirnya akan mengalami penghakiman, akan mendapat upah atau mendapat ganjaran di akhir hidupnya. Saudara yang diberkati Tuhan, Saul merupakan seseorang yang spesial.
Karena ketika dia menjadi seorang raja yang pertama, urapan yang dia terima bukan urapan yang main-main, tetapi sebuah pengurapan yang membuat dia mengalami otoritas untuk didengar oleh seluruh bangsa Israel. 1 Samuel ke-10. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan-tangan musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas milik. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benjamin di Elsa. Mereka akan berkata kepadamu, keledai yang cari itu telah diketemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu, Saul. Katanya, apa yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon tarbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang menghadap Allah di Betel. 3 ekor anak kambing, seorang mempunyai ini dan yang lain sebuah anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun ke bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi. Di depan mereka, mereka sendiri akan kepenuhan seperti ini. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan akan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Tuhan menyertai engkau, sebab Allah menyertai engkau. Saudara, dan apa yang dinubuatkan oleh Samuel dalam diri Saul itu pun terjadi. Dia mengalami tepat seperti apa yang diprediksikan oleh Nabi Samuel. Dan singkat cerita, Saul diurapi menjadi raja. Dia juga mengalami kemenangan. Pada waktu dibuang undi, dia mengalami kemenangan karena dia menjadi pemenang undian. Dan rakyat Israel berkata, sungguh engkau adalah raja yang diurapi. Dengan sukacita mereka merayakan, dengan sukacita mereka menerima raja yang baru di tengah-tengah kehidupan mereka. Amin. Lanjut kita melihat kisah dari Saul. Di 1 Samuel 10, 11, 12 berlalu dan dikatakan Samuel 13 ayat 1. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel, lalu terjadi ketidaktaatan yang pertama. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Pada waktu itu terjadi peperangan. Dan ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu ketika rakyat berserak-serak, ketika mengalami peperangan, keadaan mulai kacau, rakyat mulai meninggalkan dia. Dia berkata seperti ini kepada rakyatnya, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Jadi dia sudah mendahului mempersembahkan korban yang harusnya itu menjadi tugas dari Samuel. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka aku berpikir sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Saudara, apa yang salah dari mempersembahkan korban? Bukankah ketika kita takut kita berdoa? Bukankah ketika kita takut kita mempersembahkan korban? Tapi yang menjadi persoalan di sini, Saul dianggap tidak taat. Kata Samuel kepada Saul, engkau
Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan akan memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan kepadamu. What's the problem? Apa yang salah di sini, saudara? Yang salah di sini adalah Saul menjadi raja yang tidak peka. Dia tidak peka karena sebelum dia mempersembahkan korban, harusnya dia bertanya-tanya akan Tuhan. Kita sudah belajar kemarin tentang Samuel. Dia seorang yang sangat peka dengan suara Tuhan. Dia mendengar Tuhan dengan audible. Ketika Imam Eli tidak lagi mendengar suara Tuhan, Samuel mendengar suara Tuhan. Dan betapa Samuel itu seseorang yang dituntun hari demi hari dengan suara Tuhan. Itu sebabnya ketika dia katakan Saul tidak taat, dia mengerti benar kenapa dikatakan Saul tidak taat. Dia tahu betul bagaimana kriteria orang yang taat. Dia tahu betul bagaimana kriteria orang yang mendengar. Karena orang yang mendengar adalah orang yang listening, orang yang care dengan apa maunya Tuhan, orang yang peduli apa maunya Tuhan, bukan dengan keberadaannya dirinya sendiri. Saul diuji Tuhan pada waktu dia berhadapan dengan bangsa Filistin ketika dia ada di Gilgal. Di sana dia ketakutan karena sebentar lagi rakyat berserak-serak meninggalkan dia, sementara bangsa Filistin juga akan menyerang dia. Ketidaktaatan Saul yang pertama bersumber dari ketidakpekaannya di dalam mendengarkan suara Tuhan. Apakah salah jikalau kita tidak mendengar? Saudara, salah kalau kita tidak mendengar. Karena sebetulnya Tuhan adalah pribadi yang selalu menyuarakan kehendaknya. Menjadi salah ketika kita sebetulnya tidak peka dengan kehendak Tuhan. Garis bawahi di sini, saudara. Kepekaan itu adalah perintah Tuhan. Dengarkanlah suaraku, demikian firman Tuhan. Bahkan di Yohanes 10 dikatakan, gembala-gembala itu adalah gembala yang baik. Domba-domba mendengarkan suara gembala. Jadi saudara, hal yang penting di sini, hal yang mengakibatkan ketidaktaatan ketika seseorang itu tidak peka dengan kehendak Tuhan. Menjadi sebuah hal yang sensitif dan menjadi perkara yang besar karena kalau Saul adalah orang biasa dan dia tidak peka, Samuel tidak akan semarah ini. Tetapi bukankah dia menerima roh seperti para nabi? Saudara baca di 1 Samuel 10, 11, 12, bahwa ketika dia menjadi raja, dia mendapatkan hak dengan urapan yang sama seperti ketika Tuhan berikan urapan itu kepada Samuel. Jadi statusnya sebagai raja, Samuel sebagai imam. Pada zaman perjanjian baru, status kita imam maupun raja, imamat rajani. Itu sebabnya double portion kalau kita yang sudah menerima roh Tuhan dan kita tidak listening, kita tidak peka dengan Tuhan, kita tidak mendengarkan suara Tuhan, ketika kita tidak taat, sesungguhnya kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang hidup pada perjanjian yang baru ketika kita tidak taat mendengarkan suara Tuhan, pada kita sebetulnya dikenakan kemurkaan Tuhan oleh karena tidak taat. Tetapi orang yang tidak peka, saudara tahu kalau tidak peka, tidak mendengar karena tidak mempedulikan. Ada beberapa kategori tidak mendengar. Yang pertama tidak mendengar karena memang suaranya tuh nggak masuk di telinganya karena dia tidak punya kemampuan untuk mendengar. Alias tuli atau memang dia tidak mendengar apa-apa. Yang kedua, mendengar dan melakukan. Ketika dia mendengar, tidak satupun firman Tuhan yang dia biarkan gugur seperti Samuel. Semua yang dia dengar, dia lakukan. Semua yang dia dengar, dia taat. Pendengaran yang ketiga, ketika dia mendengar, dia mengabaikan, dia bingung, dan dia tidak melakukan. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang yang penuh dengan Roh, sejatinya dia pasti mendengar. Tetapi ketika dia tidak taat, itu menjadi problem. Dan inilah ketidaktaatan Saul yang pertama. Seseorang yang menerima roh Tuhan,
roh seperti para nabi, roh yang ketika dia menerimanya, dia kepenuhan seperti para nabi, tapi dia tidak mampu untuk taat. Inilah kemarahan Tuhan yang sesungguhnya. Sebab Tuhan adalah Allah yang cemburu. Roh yang ditempatkan di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu dalam arti kata. Apa yang sudah dia berikan di dalam kehidupan kita, roh kepenuhan, urapan, roh kudus dalam diri kita. Harusnya itu fungsional, itu berfungsi. Dan kita ketika itu berfungsi, kita harus sinergi dengan. Makanya saudara, hati-hati engkau yang sudah menerima roh Tuhan. Kepadamu dituntut lebih daripada orang yang tidak menerima apa-apa. Itu sebabnya ketika Samuel murka, perbuatanmu itu perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Kenapa Saul berkata seperti itu? Berarti Saul sudah menerima perintah dari Tuhan. Orang yang menerima perintah dari Tuhan dan mengabaikannya, dia disebut orang yang tidak taat. Sesungguhnya kerajaannya akan tetap untuk selama-lamanya dalam diri Saul, tapi untuk sekarang ini tongkat pemerintahannya akan beralih. Perbuatan Saul yang gagah perkasa juga dicatat di dalam 1 Samuel 14. Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru, melawan segala musuhnya, melawan Moab, Bani Amon, Edom, raja-raja negeri Soba, dan orang Filistin. Kemana ia pergi, ia selalu mendapat kemenangan, glorious. Ia melakukan perbuatan yang gagah perkasa, memukul kala orang Amalek, melepaskan Israel dari tangan orang-orang yang merampasi mereka. Diceritakan di sini tentang anak-anak lelaki Saul, yaitu Yonatan, Yiswi, dan Malkisua. Nama kedua anaknya perempuan, Merab, dan juga Mikal. Istri Saul bernama Ahinoam, anak Ahimas. Panglima tentaranya bernama Abner, anak Ner, paman Saul. Kish, ayah Saul, dan Ner, ayah Abner adalah anak-anak. Hebat peperangan melawan Filistin selama zaman Saul. Dan semua pahlawan dan orang gagah perkasa yang dilihat Saul dikumpulkannya padanya. Dikisahkan menurut sejarawan Yahudi Romawi abad 1 Masehi, Flavius Josephus, Saul menjadi raja atas Israel selama kurang lebih 18 tahun ketika Samuel hidup, dan kemudian memerintah sendirian selama 22 tahun. Jadi dia memerintah di dalam period yang cukup lama. 18 tahun selama Samuel hidup, sendirian memerintah selama 22 tahun, jadi kurang lebih 40 tahun dia memerintah dengan putranya yang bersama-sama dengan dia yang memiliki kepahlawanan untuk mendapatkan pertolongan. Saudara diberkati, kemenangan ada di pihak Saul karena memang dia adalah orang yang diurapi. Amin, saudara. Orang yang diurapi porsinya beda. Dia memiliki power, dia memiliki kuasa, dia memiliki otoritas, bahkan dia memiliki kuasa untuk memerintah karena dia adalah seorang raja. Saya akan menceritakan sedikit tentang ketidaktaatan Saul yang kedua pada pasal yang ke-15 karena ini berkaitan. Karena ada ketidaktaatan yang pertama, ada ketidaktaatan Saul yang kedua. 1 Samuel 15, sejatinya kita akan belajar pada besok hari, tapi saya akan menyentil tentang 1 Samuel 15 ini pada hari ini. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Sebab itu dengarkan firman Tuhan. Begini firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpas segala yang ada padanya, dan jangan ada belas kasihan kepadanya. Bunuh semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusui lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ketika Saul dipanggil oleh Samuel untuk membalas orang Amalek, untuk menumpas orang Amalek, perintah Tuhan tumpas segala yang ada. Tumpas semua, termasuk anak-anak, laki-laki, perempuan, maupun hewan ternak, lembu, domba, maupun keledai.
Garis bawahi kata semua, segala, seluruhnya, bahkan kriterianya apa saja yang harus ditumpas itu disampaikan oleh Samuel. Samuel itu terkenal orang yang taat, nabi yang taat, makanya dia sangat ketat dengan ketaatan. Saul mendengarkan perintah dari Samuel. Dipanggilnya lah rakyat berkumpul. Diperiksa barisan mereka di Telaim. 200.000 orang pasukan berjalan kaki, 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnya lah orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Keni, berangkatlah, menjauhlah, pergilah di tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir? Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Ayat yang ketujuh, Saul memukul kala orang Amalek dari Hawila sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkap hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag atau raja orang Amalek, dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Di sini ketidaktaatan kedua terjadi. Yang disuruh Tuhan tumpas semua, tetapi raja dan kambing, lembu, domba, ternak yang bagus, yang berharga tidak mereka tumpas. Pertanyaannya di sini, why? Mungkin mereka ada kepentingan untuk menjarah. Biasanya hasil peperangan itu dijarah. Dan itu tidak salah. Itu hukum peperangan. Barang siapa memenangkan peperangan, dia berhak untuk mengambil semua yang dia sudah kalahkan. Tetapi perintah Tuhan tidak begitu. Perintah Tuhan semuanya ditumpas. Raja ditumpas, anak-anak ditumpas, bahkan semua hewan ternak itu ditumpas. Karena kesalahan dari bangsa Israel ketika pada waktu mereka menduduki tanah Kanaan, mereka tidak menguasai sepenuhnya karena meninggalkan sedikit dari bangsa yang kemudian mereka kuasai dan mereka pekerjakan sebagai pekerja rodi. Kemudian pekerja rodi itu kemudian akhirnya menguasai mereka kembali dalam bentuk peperangan-peperangan dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu sebabnya perintah Tuhan hari ini juga harus dimusnahkan semua. Supaya jangan lagi di waktu yang akan datang, keturunan dari Raja Amalek ini akan menyerang bangsa Israel. Tetapi apa yang dilakukan Saul? Dia tidak taat. Dia memilih apa yang ada di pikirannya sendiri. Dan ini ketidaktaatan yang kedua, Tuhan murka. Lalu datang firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru kepada Tuhan semalam-malam. Samuel juga kecewa karena dia adalah orang yang mengurapi Saul. Ketika Saul tidak taat, dia juga sedih karena Samuel berpaut kepada Tuhan. Ketika Tuhan sedih, Tuhan merasa cemburu. Hal yang sama juga dirasakan oleh Samuel. Tetapi jawab Samuel, singkat cerita, karena itu terjadi, Samuel datang untuk menegur Saul. Di ayat yang kedua dikatakan dengan tegas. Waktu itu sebelum itu ditanya, kenapa kamu tidak menumpas itu? Lalu Saul katakan dia membela diri. Bahwa domba-domba itu akan dipersembahkannya kepada Tuhan. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saudara, di sini ada sebuah pelajaran yang sangat penting. Sekalipun engkau mempersembahkan segala sesuatu, bahkan engkau membakar dirimu untuk dipersembahkan di hadapan Tuhan, itu tidak akan bernilai kalau engkau memiliki ketidaktaatan dalam mendengarkan suara Tuhan. Sebab pendurhakaan sama seperti dosa bertemu. Kedegilan sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan,
maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Kepekaan dari Samuel di dalam mendengarkan seluruh perintah Tuhan buatnya merasa sangat-sangat kecewa ketika ada satu perkataan, dua perkataan yang diabaikan oleh Saul. Itu sebabnya ini pengajaran penting, saudara. Ini sebuah statement yang radikal bahwa kalau engkau dan saya tidak taat, itu seperti dosa bertenung. Itu seperti penyembahan berhala. Jadi penyembahan berhala modern adalah orang-orang yang tidak peka, tidak taat, tidak mendengar tapi tidak melakukan. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa. Oke, fine, aku mengaku aku berdosa. Sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku lakukan itu karena aku takut kepada rakyat. Seorang raja diurapi dalam pertolongan Tuhan. Raja pertama punya otoritas, takut kepada rakyat. Saudara, di manakah otoritasnya? Di sini saudara, kehidupan kita diuji. Apakah kita takut akan Tuhan melebihi takut akan manusia? Atau takut akan manusia melebihi takut kita akan Tuhan? Ingat, Tuhan adalah Allah yang cemburu. Rule number 1, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sembahlah hanya Tuhan Yesus saja. Jangan engkau menyebut nama Tuhanmu dengan tidak hormat. Itu hukum Allah yang pertama dan yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu sebabnya ketika kita takut pada manusia, itu melukai harga diri dari pribadi Tuhan yang kita sembah sebagai raja di atas segala raja. Karena itu Saul katakan, aku mengabulkan permintaan mereka. Seorang raja tidak punya otoritas. Seorang raja mendengarkan dengan sangat lemah kepada permintaan rakyat. Maka sekarang dikatakan Saul, ampunilah kiranya dosaku. Kembalilah bersama-sama dengan aku. Maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Dosa yang berlipat kali ganda, saudara. Ketika dia berkata, ampunilah kiranya dosaku, tapi kembalilah bersama-sama dengan aku. Kenapa? Kalau kamu, Samuel, Nabi Samuel, kembali bersama-sama dengan aku akan sujud menyembah Tuhan. Jadi dia memberikan syarat. Kalau kamu kembali bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah. Ini pertobatan bersyarat. Pertobatan yang bersyarat ini tidak dikehendaki Tuhan karena pertobatan yang tidak lahir dari hati. Tetapi bagaimana Saul menyatakan ini menunjukkan dia mementingkan harga diri melebihi daripada Tuhan. Tidak seperti Daud, saudara. Daud seseorang yang ketika dia berdosa, dia nyungsep di hadapan Tuhan, bertobat sungguh-sungguh. Tapi Saul ketika dia berdosa, dia minta, hargai dulu aku dong. Aku kan raja, kamu imam, ayo dong pulang sama-sama dengan aku. Kurang lebih kata-katanya seperti itu. Tetapi ayat 26 berkata, jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama dengan engkau. Sebab engkau telah menolak firman Tuhan, sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Betapa jelinya Samuel di dalam menilai karakteristik dari Saul. Yang pertama, ketidaktaatan karena tidak mendengar suara Tuhan. Yang kedua, dia jeli melihat bahwa Saul ini pertobatannya nggak sungguh-sungguh. Masa dia suruh, kalau kau pulang bersama aku akan sujud menyembah. Kalau nggak pulang, berarti engkau nggak sujud menyembah. Kalau Samuel tidak bersama-sama dengan Saul, berarti engkau tidak akan sungguh-sungguh bertobat. Samuel tidak mau seperti itu. Seseorang yang sangat peka dengan suara Tuhan, sangat sensitif dengan hal-hal seperti itu. Makanya saklek pada tahun pemerintahan yang kedua dari Saul melakukan kesalahan ketidaktaatan yang pertama. 2 pasal setelah itu, Saul melakukan ketidaktaatan yang kedua. Ini peneguhan, bahkan Tuhan sendiri sudah mengatakan, tongkat pemerintahan daripadamu akan beralih daripadamu. Saudara yang diberkati, beralih kepada suku Yehuda, di mana sudah dinubuatkan di Kejadian 49 bahwa tongkat pemerintahan itu tidak akan beralih dari suku Yehuda, itu ada di Daud. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita pelajari dari sini? Kalau engkau mendengar suara Tuhan, belajar untuk peka, jangan menjadi orang yang pura-pura tidak mendengar. Dan saudara, yang kedua, harga diri kita jangan lebih tinggi daripada pertobatan yang harus kita lakukan. Ada banyak orang yang tidak mencapai pertobatan yang sejati, pertobatan yang sesungguhnya karena harga dirinya melampaui dari teguran Tuhan. Seharusnya teguran Tuhan itu melampaui dari hormat kita akan manusia. Yang ketiga, jelas sekali dikatakan di sini.
Apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Yang ketiga, saudara, mendengar lebih baik daripada korban. Sekalipun engkau memberikan nyawamu, hartamu, tapi kalau engkau tidak taat, nonsense. Itu sama seperti dosa bertemu, kedegilan, dan penyembahan berhala. So, belajar dari Daud. Di antara urapan dan ketidaktaatan, Saul ada di tengah-tengah. Dia orang yang diurapi, tapi dia juga orang yang tidak taat. Bagaimana dengan diri kita? Engkau dan saya diurapi, orang yang diurapi, tapi nggak taat. Hasilnya sama seperti Daud. Orang yang diurapi, tapi taat. Hasilnya seperti Samuel. Raja Saul, raja yang berdiri di tengah-tengah pengurapan dan ketidaktaatan. Tuhan tidak berkenan. Ketidaktaatan sama seperti penyembahan berhala. Kalau kau mau ikut Tuhan, tuh sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Kalau kau mendengar, lakukan. Jangan tidak taat. Apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Tidak sama seperti ketika engkau mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Pendurhakaan sama seperti dosa bertenung, kedegilan sama seperti penyembahan berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Hai orang yang diurapi, pengurapan di perjanjian lama, pengurapan raja, dan hanya orang-orang khusus. Pengurapan di perjanjian baru bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Ingat, barang siapa menolak firman Tuhan, dia pun akan ditolak Tuhan. Sekalipun engkau diurapi, tapi kecemburuan Tuhan semesta alam akan mengerjakan penolakan tersebut. Mari saudara, hai orang-orang yang diurapi, tunduk sejenak. Apakah engkau orang yang taat atau suka memberontak? Jangan-jangan engkau telah ditolak. Penolakan itu terasa, saudara. Orang yang mengalami pengurapan akan diperlakukan sebagai orang yang taat dan spesial di mata Tuhan. Tapi orang yang melakukan ketidaktaatan, langkahmu akan mendapat benturan-benturan seolah banyak penghalang. Kenapa? Sebab Tuhan sudah menolak engkau. Karena rohnya yang cemburu. Hari ini saya mau katakan, belum terlambat untuk mendengarkan suara Tuhan. Karena kata kuncinya, kalau keadaan kita mau dipulihkan, back to the Bible. Kembali kepada perintah Tuhan. Dengarkan Tuhan, sungguh-sungguh. Jangan abaikan dia. Kalau engkau bernasar, bayar nasarmu. Kalau engkau pernah berjanji kepada Tuhan, tepati itu saudara. Sebab kinerja kerajaan Allah sejajar dengan cara Tuhan memperlakukan orang-orang taat. Bukan tidak kurang panjang untuk menolong, atau telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Tetapi yang menjadi pemisah antara engkau dengan Tuhan adalah segala dosa-dosa. Dosa-dosa pemberontakan, dosa-dosa tidak mendengarkan. Hari ini singkirkan semuanya. Jadilah hamba Tuhan yang taat. Amin. Maka Tuhan akan memberkati. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan selalu menolong kita yang berseru dan berharap padanya. Biarlah kita senantiasa taat dan setia kepada Tuhan, melakukan apa yang Dia mau. Mari berdoa. Diberkatilah tangan-tangan yang terangkat, diberkatilah hati yang berseru kepada Tuhan, diberkatilah hati yang mau taat, yang degil, yang melawan, yang memberontak, yang tidak mendengar. Hari ini ketika firman Tuhan disampaikan, biarlah mereka menjadi orang-orang yang berbalik kepada jalannya Tuhan. Tinggal di Bethlehem, di rumah roti, masih jauh lebih baik daripada engkau
berontak dan engkau keluar dari perlindungan Tuhan. Pergi ke Moab seperti Naomi dan Elimelek. Hari ini pada waktu engkau mendengarkan firman, kembali ke Bethlehem. Kembali ke rumah roti. Kembali ke tempat di mana engkau mendengarkan suara Tuhan. Dan engkau punya kerinduan untuk melakukan. Bayar nasarmu. Jadilah hamba Tuhan yang berkenan di hadapan. Jangan abaikan suara Tuhan. Pekalah. Jangan biarkan satupun firman Tuhan yang ada padamu itu, melainkan kita menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus, biarlah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini diberkati, diurapi, dipulihkan hubungan dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.